Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dengan Habibi di sini dari aplikasi Kasir Majo, izin menjelaskan untuk fitur resep ataupun fitur bahan baku dari Majo, cara penggunaannya dan juga cara implementasinya seperti itu ya. Nah, yang pertama selain dari menunya kita harus masukkan terlebih dahulu bahan bakunya. Untuk menambahkan bahan baku bisa masuk ke bagian penjualan di menu warna putih, di menu warna hijau masuk ke bagian inventory dan pilih daftar bahan baku. Kemudian tambah bahan bakunya gitu. Nah, contoh di sini aku akan buat untuk menu stew tuna with woku sauce gitu ya. Ada ikan tuna segar. Ikan tuna gitu ya. Ikan tuna aku kasih kode batuna di sini. Terus satuannya misal ada satuan gram dan juga tambahan satuan per kilogram. Ini konversinya 1000 gram. Ini SKU-nya. Kita masukkan sini. Oke, terus kemudian aku simpan untuk bahan baku batuna ini. Oh, untuk monitor persediaan diaktifkan. Ini akan ada notifikasi ketika misalkan tersisa 2 kilo atau 3 kilo lagi misalnya ya. Berarti di sini aku masukin 3000 gram. Gitu. Harga beli dikosongkan saja, nggak masalah. Nah, seperti ini. Sudah masuk ikan tuna. Terus kemudian bahan baku kedua misal aku masukkan untuk si bumbu halus namanya misalnya gitu ya, campuran bumbu halus atau enggak ini nih, hmm, ya bumbu halusnya misalnya. Nah di sini misalkan per gram, aku bedakan satuannya. Misal eh, bumbu halusnya ini sudah jadi per sendok misalnya gitu ya satuannya. Terus kemudian ada satuan saat pembuatan bumbu halus ini per gram gitu pembuatannya. Nah, terus kemudian per gram ini untuk berapa sendok bisanya gitu ya. Misalnya untuk 100 sendok atau enggak aku masukinnya gram gitu. Misalnya bumbu halus gram aja. Terus sini 003 gitu ya. Oke, aktifkan monitor persediaan ketika tersisa berapa ya? Bentar. Ini belum berubah ke sendok. Aku lebih spesifik aja ke tomat merahnya nih misalnya. Tomat merah. Aktifkan monitor persediaan. Misalnya di sini per gram tomat merahnya. Terus untuk pembelanjaannya nanti pakainya per kilogram juga gitu. Nah, ini untuk SKU-nya. Nah, masukkan untuk pengingat minimumnya misalkan ketika sisa 1 kilo lagi. Di sini aku simulasikannya. Simpan, lanjutkan. Nah, ini sudah ada dua bahan baku contohnya gitu ya dari produk Batuna. Tadi yang tomat belum ini ya, tomatnya belum aku kasih kode Batuna. Nah, ini nih, tomat merahnya aku kasih kode Batuna dulu biar gampang carinya nanti kita. Oke, terus kemudian ketika sudah punya produk bahan baku atau produk bahan, kita masukkan produk menunya gitu. Nah, produk menunya misalkan di sini karena belum ada menunya ya aku harus buat dulu. Jadi kalau di Batuna kan sudah ada menunya, jadi gak perlu buat menu baru lagi. Itu. Ini namanya, kategorinya, terus kemudian satuannya proporsi misalkan. Ini SKU-nya. Nah, harga jualnya misalkan di sini 95.000 gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu, kita sudah punya menu. Ini cara untuk input menunya. Jadi kita sudah punya bahan baku, kita sudah punya produk menunya juga, gitu ya. Fokus saus kita. Di sini harga jual sudah ada, tapi harga modal masih belum, karena kita belum masukkan bahan bakunya.
Nah, sebelum masukkan bahan baku ke menu stew tuna with locust sauce ini, kita tambahkan dulu untuk jumlah stoknya gitu. Masuk ke bagian inventory, masuk ke bagian pembelian. Nah, di sini aku simulasikan ketika menggunakan PO ya. Gitu. Kita buat pemesanan stok, pilih tambah pemesanan stok, terus kemudian pilihnya tanpa nomor referensi saja, pemesanan barang jual, pemasoknya bisa ditentukan atas nama siapa pemasoknya gitu ya. Kalau untuk sistem PO ini harus dimasukkan pemasoknya ya, gitu atas nama siapa. Kalau misalkan di Batuna nanti belum ada untuk daftar pemasoknya, bisa ditambahkan di bagian daftar pemasok, inventory, kemudian daftar pemasok dan tambah pemasok, gitu. Nanti tinggal diisi aja di sini data-data pemasoknya. Yang wajib diisi yang ada tanda bintang warna merahnya, ini wajib diisi nih, gitu ya. Kalau untuk bawah-bawahnya ini nggak perlu. Misalnya di sini aku namain tuna meraih mimpi misalnya, gitu ya. Emailnya aku random dulu aja, nomor teleponnya aku random dulu aja. Nah, alamatnya di random aja gitu ya. Nah, terus klik simpan. Nah, ini untuk cara menambahkan daftar pemasok. Kemudian kita kembali untuk pembuatan PO. Kita tambah pemesanan stoknya. Terus kemudian untuk pemasoknya kita pilih siapa. Terus kemudian tanggal pemesanan PO-nya atau stoknya dibuat, dipilih. Terus kemudian klik selanjutnya. Nah, atur barang yang memang kita order ke pemasok tersebut. Gitu ya. Nah, aku cari bahan baku ikan tuna dan tomat merahnya. Gitu. Nah, stok masih nol, masih nol, masih nol. Nah, di sini gramasinya misalkan pas belanja aku langsung belinya satuan dengan satuan kilo gitu ya. Aku masukin 10 kilo misalkan gitu. Terus untuk tomat merahnya aku masukin juga per kilo, belinya 5 kilo misalnya gitu ya. Atau 20 kilo, 15 kilo misalnya gitu. Nah, kita kemudian masukkan untuk si satuannya gitu, harga per kilonya berapa gitu. Nah, contoh di sini aku masukkan harga per kilo dari ikan tunanya ini misalnya di 100.000 gitu ya. Nah, untuk tomat merahnya per kilonya itu harganya misalnya di 50.000 aku asumsikannya ya. Gitu. Nah, kalau ada biaya-biaya lainnya ataupun ada uang muka ketika bayar termin itu bisa juga ditambahkan. Nah, ketika tidak, klik aja lanjutkan dan simpan. Ini tutup, statusnya masih menunggu, PO masih sudah meluncur gitu ya ke pemasok. Ini juga bisa di-download ke dalam bentuk, sorry ini nggak bisa ya sekarang ya. Nah, ini buat pencatatannya. Nah, ini bisa di-download ke dalam bentuk PDF ini harusnya kalau cetak. Atau kirim by email ke si ini ya, ke si pemasok ya gitu. Nah, ini PO-nya gitu. Terus kemudian kita kembali, kita sudah buat PO-nya, terus kemudian dari tim kitchen ketika terima stoknya gitu ya, dia bisa masuk ke pemesanan stok, terus kemudian pilih PO-nya yang mana dari pemasok apa gitu ya, terus kemudian buat faktur pembelian atau mau dengan pilih faktur pembelian. Caranya ada beberapa cara gitu, tapi intinya sih sama gitu ya. Mana yang lebih nyaman aja yang digunakan nanti di tim kitchen. Tambah faktur pembelian, pilihnya untuk di bagian sumber stok pilih referensikan PO. Terus kemudian di nomor pemesanan stok pilih PO yang memang sudah kita buat. Jadi nanti kalau misalnya PO-nya banyak ya dicari aja nih di sini. Itu PO berapa gitu. Cuman kalau ini yang paling terbaru itu adanya di paling bawah. Gitu. Terus kemudian scroll ke bagian bawah, pilih atur barang diterima. Gitu ya. Oke, dari PO tersebut ada 2 produk nih gitu yang di order gitu ya. Tapi pas nyampe mungkin baru ikan tunanya dulu. Gitu. Tomat merahnya belum nyampe gitu ya. Nah, itu bisa juga. Jadi ikan tunanya dulu yang diterima, ini ada 10 kilo yang di order. Dia sesuai nggak 10 kilo? Gitu. Kalau sesuai dimasukkan aja. Gitu. Kemudian klik lanjutkan. Ini akan menambahkan stok dari si ikan tuna merahnya. Gitu. Nah, kita cek di bagian pemesanan stok.
statusnya masih diproses. Karena untuk produk yang tomat kan belum sampai ya, gitu. Nah, kalau misalkan dari faktur pembelian ini keterangannya adalah belum lunas, gitu. Kalau mau dilunasi, pilih di bagian 3 titik horizontal ini, kemudian bayar faktur, gitu. Untuk ngubah keterangan dari belum lunas ke lunas, gitu. Jadi kalau ini udah 1 juta nih tagihannya, udah bayar aja semua. Gitu. Jadi nanti keterangannya akan lunas. Oh sorry, jenis pembayarannya. Nah, seperti itu. Jadi akan masuk ke list history pembayaran faktur. Gitu. Kalau kita cek di bagian faktur pembelian, itu statusnya sudah lunas. Gitu. Nah, terus kemudian datang lagi nih untuk PO selanjutnya nih yang tomat gitu ya. Nah, aku pakai cara kedua misalnya dengan masuk ke bagian pemesanan stok terus kemudian buat faktur pembeliannya. Nah, di sini caranya sama seperti tadi ya. Pakai referensikan stok, terus kemudian atur barang yang diterima ini tersisa tomat merahnya aja gitu. Nah, tomat merahnya misalkan nggak 15 kilo yang dikirim, hanya 10 kilo aja gitu. Jadi 5 ini nggak masuk ke stok, yang masuk ke sistem aja nanti stok yang memang di bagian terima gitu, kita simpan. Nah, ini mau dilunasi langsung di sini juga nggak apa-apa, bisa. Jadi nggak perlu keluar dulu, langsung bayar fakturnya untuk pembayaran lunas gitu. Nah, seperti ini. Misalnya ini medali bayar dari kas outlet gitu ya. Nah, itu ini sudah diterima lagi pembayaran fakturnya. Tuh untuk faktur pembelian jadinya 2 kali nih diterimanya ya. Karena memang 2 kali pengiriman gitu. Statusnya sama-sama sudah lunas. Nah, gitu. Di bagian pemesanan stok keterangannya diproses karena ada tersisa 5 stok lagi gitu ya. 5 yang belum dikirimkan gitu. Nah, terus kemudian untuk misalkan selesaikan si status ini juga silakan bisa buat faktur pembelian lagi, masukin 5 tapi pilihnya jangan terima stok. Gitu, Kak. Nah, stok ini sudah ditambahkan dari masing-masing produk. Kita bisa ngecek stoknya di mana, di bagian kelola stok, pilihnya daftar stok. Nah, di sini karena ini akunnya banyak stoknya jadi aku langsung masukkan untuk bahan baku batunanya. Nah, di sini per hari ini ada stok masuk sekian, ada terjualnya masih 0, stok akhirnya sekian. Gitu. Terus kemudian kalau kita tariknya dari awal bulan misalkan gitu ya, itu bisa juga stok awalnya ada berapa, stok masuknya berapa, hingga ke stok terjualnya berapa dan stok akhir berapa gitu. Nah, stok untuk bahan bakunya sudah diinputkan dan untuk menunya juga sudah ada. Baru kita gabungkan nih gitu ya supaya setiap menu tersebut terjual, bahan bakunya berkurang gitu. Nah, kita masuk ke bagian tadi stew. Ini ya tulisannya. Nah, betul. Nah, ini silahkan diklik untuk pilih ubah menunya. Nah, terus kemudian masuk ke bagian resep. Untuk bagian resep produk di on kan. Nah, pilihnya resep manual bahan baku, tambah bahan bakunya dulu. Gitu. Ada berapa banyak nih bahan bakunya, silahkan bisa ditambahkan. Gitu. Simulasinya aku hanya 2 gitu. Jadi ini dihapus saja. Gitu. Sama untuk tomat merahnya, terus satu lagi untuk ikan tunanya gitu ya. Nah, ini kita bisa masukin takarannya berapa. Misalnya untuk tomat merah hanya kepake 10 gram gitu. Dia akan langsung terkonversi. Harga modelnya berapa nih untuk HPP sih tomat merahnya gitu. Terus kemudian ikan tunanya 1000 gram misalnya. Itu ya harga modelnya 100.000 gitu. Jadi nanti setiap ada penjualan dari menu ini, dia akan mengurangi 10 gram tomat dan mengurangi 1000 gram ikan tunanya. Seperti itu. Dan harga pokok produknya pun sudah langsung terkonversi, terkalkulasi dari bahan-bahan baku yang memang dicantumkan gitu takarannya. Ini aku refresh dulu. Sini.
biar berubah. Nah, seperti ini. Langsung muncul harga modalnya. Oh, ternyata harga jualnya aku lebih tinggi ya daripada harga modal. Lebih rendah. Nah, ini aku naikin deh harganya deh. Kita 150.000 misalnya. Jadi kita tahu pas kita udah hitung loh, kok ternyata harga jualnya malah lebih rendah daripada harga HPP nih gitu. Rugi dong gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan seperti ini, disesuaikan. Seperti itu, Kak. Untuk penginputan resep ya. Penginputan resep cukup kawinkan antara bahan baku dan menu. Terus kemudian untuk nambahkan stoknya ada di bagian inventory. Ya, baik dari saat PO dan juga saat produk tersebut diterima, bahan baku tersebut diterima. Untuk pengelolaannya bisa cek di bagian kelola stok dan stok daftar stok. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa dipahami terkait video ini, gitu ya. Jika nanti ada kebutuhan lagi pertanyaan terkait yang masih bingung bisa ditanyakan lagi ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam.